Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Teman-teman semua yang saya muliakan, setiap kita kaum muslimin tentu sangat menginginkan taubat kita diterima oleh Allah SWT. Bahkan di dalam khutbah yang sering disampaikan oleh khatib, menyampaikan salah satu ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan semurni-murninya taubat. Mudah-mudahan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkannya ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Itu adalah harapan bagi kita setiap kaum muslimin, yang tentu kaum muslimin yang benar memahami bahwasanya disadari ataupun tidak, hidupnya itu tidak terlepas dari yang namanya kesalahan ataupun dosa. Kaum muslimin sangat memahami betul setiap perbuatan dosa yang dilakukan pasti suatu saat nanti akan mendapatkan balasannya dari Allah SWT. Dan tidak pernah menganggap enteng balasan dari Allah. Maka dari itu, kita sebagai kaum muslimin tentu jangan sampai kita menyepelekan suatu dosa yang pasti akan Allah balas. Tidak akan Allah itu luput mengawasi kita, sekalipun kita tanpa sadar melakukannya. Maka dari itu, kenapa kita senantiasa meminta ampunan kepada Allah dari dosa yang kita sengaja maupun tidak. Jadi jangan sampai kita lupa dari permintaan taubat kita kepada Allah atas dosa yang tidak disengaja juga. Khawatirnya malah justru dosa yang tidak disengaja itulah yang kemudian itu dosa yang besar bagi kita. Saking kita misalkan dangkalnya pemahaman agama, disangkanya itu bukan suatu perkara yang besar dosanya, tapi di sisi Allah besar. Maka dari itu pentingnya kita terus-menerus mengkaji Islam agar kita bisa membedakan mana hak, mana batil, agar kita juga tahu seperti apa dosa besar, dosa kecil, dan sebagainya. Bagaimana cara kita mentaubatinya dan sebagainya. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, seperti ayat yang telah tadi saya sampaikan, saya ingin membahas terkait dengan taubat. Yang kita sangat mengharap betul Allah menerima taubat kita. Sehingga kita berharap ketika telah diterima, tentu di suatu saat nanti, ya, Allah tidak membalas atas dosa yang kita perbuat, gitu, ya, dan tidak berefek kepada kehidupan kita di dunia. Entah itu karena disempitkan rezekinya, karena efek dosa yang kita perbuat. Kita sangat khawatir dengan efek yang didapatkan dikarenakan dosa yang kita perbuat. Saya berbicara seperti ini kepada teman-teman bukan merasa saya paling benar, gitu ya, atau sudah menjadi ustadz, ya. Saya bukan ustadz. Tapi kalau misalkan teman-teman membaca di kolom komentar, ada yang bertanya atau berkomentar, iya Ustadz, saya menanggapi itu adalah doa. Karena itu adalah doa baik, mudah-mudahan itu menjadi kenyataan buat saya. Saya teringat dengan nasihat yang diberikan oleh salah satu ustadz yang saya suka dengar ceramahnya, Ustadz Abdul Somad. Beliau menyampaikan bahwasanya
raga ini adalah titipan dari Allah. Umur atau usia ini adalah titipan dari Allah. Raga ini ya mencakup mulut, mata, telinga, tangan, dan sebagainya. Lantas titipan dari Allah, kalau tidak digunakan untuk mengajak kepada Allah, mengajak kepada kebaikan, maka hidup kita rugi. Mengajak kepada kebaikan itu bukan harus menunggu kita lulusan pesantren, enggak. Bukti nyata, kira-kira tahun 2013, saya ketika itu mengajak kepada salah satu teman saya untuk hijrah, gitu ya. Karena alhamdulillah setelah berubah ke arah yang lebih baik, kemudian pihak keluarganya sampai-sampai berkomunikasi lewat telepon dengan saya. Berterima kasih karena adik saya sudah berubah. Sangat berbeda dengan sebelumnya. Tahun 2013. Dan sekarang alhamdulillah, kalau nggak salah sudah punya anak 5. Sudah berkeluarga. Itu adalah salah satu bukti, alhamdulillah saya menjadi wasilah orang mendapatkan hidayah dari Allah. Bisa jadi ketika teman-teman menyimak video ini, ketika saya menyampaikan bersama-sama untuk kita bertobat kepada Allah SWT atas segala dosa atau kemaksiatan yang kita lakukan, posisi saya adalah sebagai wasilah yang sebenarnya itu petunjuk dari Allah. Kalau misalkan saya menyuruh kepada teman-teman untuk bertobat, jangan ragu. Berarti saya adalah orang yang sesat. Jangan diikuti. Kenapa? Karena yang menyuruh kita untuk bertobat bukan kita yang sesama makhluk, tetapi pencipta makhluk, yaitu Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan semurni-murninya taubat. Itu adalah firman Allah di dalam Al-Quran, wahyu Allah, yang jelas-jelas Allah memerintahkan kita untuk bertaubat. Yang dengan taubat yang sungguh-sungguh itu Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan kemudian kita mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi ketika teman-teman mendengar ayat yang telah disampaikan oleh saya tadi, yang itu adalah firman Allah, siapa tahu teman-teman hatinya bisa tergugah dari situ, bahwasanya Allah menanti taubat kita. Selagi kita ada umur, entah dalam kondisi kita sakit, apalagi sehat, taubat jangan menunggu nanti. Sekali lagi teman-teman, taubat jangan menunggu nanti. Nanti itu bisa sejam lagi, bisa sehari lagi, bisa setahun lagi, tapi kematian bisa kurang dari sejam, bisa jadi 5 menit dari sekarang, atau lebih cepat daripada rencana tobat yang sudah kita siapkan waktunya. Nanti sajalah taubatnya sebulan lagi, masih ada waktu untuk saya bermaksiat kurang dari sebulan. Jangan berpikir seperti itu. Usia tidak ada yang tahu. Sekotor-kotor apapun kondisi saat ini, dengan sekian banyak dosa yang telah kita perbuat,
taubatlah saat ini juga. Jangan menunggu sejam 2 jam lagi, apalagi menunggu esok, jangan. Ketika teman-teman telah mendengar ayat tadi dari Allah SWT tentang taubat, yang siksanya juga sangat mengerikan bagi para pelaku maksiat jika tidak terampuni, maka tidak ada pilihan lain, teman-teman sekalian, taubat jangan menunggu nanti. Saat ini juga. Karena kita tidak tahu, tidak ada jaminan bahwasanya sejam dari sekarang usia kita masih ada. Dan siapa tahu usia saya lebih dulu daripada teman-teman sekalian diwafatkan. Gak ada yang tahu. Maka saya menginginkan melalui video ini memanfaatkan usia Astagfirullah. Saya menginginkan saya menjadi orang yang bermanfaat, dalam artian saya punya mulut ingin saya pergunakan untuk mengajak kepada kebaikan. Saya menginginkan apa yang telah Allah titipkan kepada saya, usia, raga, ya, untuk mengajak kepada kebaikan. Ingat nasihat ulama, apalagi memang dakwah ini jelas kewajiban bagi kita sesuai dengan kemampuan kita. Jadi teman-teman sekalian, tobat itu menggunakan ilmu, ya. Tobat itu, pasca tobat itu nggak mudah, teman-teman. Kita bisa saja tobat, tapi setelahnya bagaimana cara kita bisa tetap istiqomah. Maka perlu kita untuk senantiasa memahami bagaimana agar kita istiqomah pasca tobat itu. Tidak hanya sekedar tobat saja. Yang penting selain tobat itu sendiri adalah bagaimana sekali lagi kita bisa istiqomah agar tidak kembali lagi kepada jalan keburukan. Tidak sedikit orang kita saksikan, artis misalkan ya, dulu tersesat dengan gaya hidupnya yang jauh dari panduan Islam,
ketika taubat ternyata diuji dengan keuangan. Karena dulu sebelum taubat nyari uang itu gampang, tapi setelah taubat dapat uang itu susah. Sehingga karena ilmunya tidak cukup, imannya lemah, pada akhirnya ia kembali lagi pada kehidupan sebelumnya. Kita taubat tidak menginginkan taubat seperti itu. Kita taubat, setelahnya kita bisa istiqomah dalam jalan kebaikan sampai ajal menjemput kita. Sekali lagi, saya di sini bukan merasa paling benar, paling lurus, paling suci. Saya juga merasa banyak dosa. Tapi saya ingin usia saya bermanfaat. Kita pelajari lagi terkait dengan tobat yang benar itu seperti apa. Mulai dari sekarang juga kita siapin waktunya untuk bisa mengaji, datangi ustadz. Agar kita bisa tahu tobat yang benar seperti apa. Agar istiqomah itu seperti apa. Sebagaimana kita ketahui, syarat tobat itu kan persyaratannya adalah kita menyesal atas kemaksiatan yang kita perbuat. Kemudian yang kedua adalah berhenti dari kemaksiatan itu. Yang ketiga adalah kita bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Itu syarat taubat, ya. Maka di dalam taubat itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, ya. Ketika ada yang bertanya, Kang, saya sebenarnya udah pernah bertobat kepada Allah. Pernah saya menangis karena kemaksiatan yang saya lakukan. Tapi setelah itu saya mengulanginya lagi. Apakah taubat saya itu benar, Kang? Diterima? Padahal saya nggak kepikiran kalau di waktu yang lain saya akan mengulanginya lagi. Saya nggak kepikiran. Tapi faktanya ya melakukannya lagi. Jadi apakah taubat saya itu diterima, Kang, saat itu? Jadi gini teman-teman, taubat itu bukan berarti ketika kita saat itu bertobat, kemudian mengulanginya lagi, kita berpikir taubat kita yang itu taubat kita tidak terima. Jangan. Yang harus kita lakukan adalah kita bertobat dari kemaksiatan yang kita lakukan. Seandainya mengulanginya lagi, tobat lagi, terus saja seperti itu teman-teman. Terus, sekalipun kemaksiatan berulang, tobat jangan sampai berhenti. Tapi taubat dengan catatan taubat yang semurni-murninya taubat. Makanya kita harus belajar taubat yang benar itu seperti apa. Seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai kita berhenti untuk bertaubat. Apalagi kemaksiatan itu diulang lagi. Pelajari taubat yang benar seperti apa. Jangan berhenti bertaubat. Kemudian selanjutnya apa? Agar kita tidak begitu gampang ya mengulangi kesalahan yang sama, dalam artian dosa yang sama itu ya. Apa yang harus kita tanamkan dalam hati kita adalah yang kedua, bagaimana jika kita itu wafat dalam kondisi kita
bermaksiat. Itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita ketika kita mau bermaksiat. Jadi yang pertama adalah terus-menerus bertobat kepada Allah. Yang kedua adalah kita berpikir, merenungkan dalam hati ketika kita mau berbuat lagi kemaksiatan, bagaimana ketika pada saat itu Allah cabut nyawa kita. Dengan kita merenung ke arah situ, ya mudah-mudahan kemaksiatan itu tidak nekat kita lakukan, karena kita khawatir betul nyawa dicabut saat itu juga, saat kita bermaksiat. Jadi kita sangat takut gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kita harus bergaul dengan orang-orang soleh, teman-teman. Karena potensi besar kalau misalkan kita tidak bergaul dengan orang-orang soleh, kita memilih bergaul dengan dunia hitam, orang-orang yang gemar bermaksiat, nanti kita keajak-ajak lagi. Ya, jadi ini nasihat dari para ulama juga. Bukan hasil pemikiran saya, bukan. Karena saya juga banyak menyimak, banyak membaca dari penjelasan para ulama, para ustadz terkait dengan tips bagaimana cara kita bisa istiqomah dalam kebaikan pasca hijrah. Kemudian yang keempat adalah pencegah dari kemaksiatan, itu adalah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbaiki sholat kita. Jadi tetap saja kalau misalkan kita taubat dari kemaksiatan, tapi kita tidak menjalankan kewajiban sholat 5 waktu, ya tetap saja. Seandainya taubat dari kemaksiatan mabuk misalkan, itu diterima oleh Allah SWT, sedangkan kewajiban sholatnya tidak dijalankan, ya tetap kita berdosa. Jadi yang namanya bertakwa itu adalah menjalankan seluruh kewajiban dari Allah dan mencegah seluruh kemaksiatan. Jadi tidak hanya sekadar tidak melakukan kemaksiatan, tapi juga harus menjalankan kewajiban. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Ya. Tobat dari perbuatan maksiat dan juga menjalankan semua kewajiban. Itu yang harus kita lakukan sebagai kaum muslimin. Ya. Jadi sholat kita harus diperbaiki, teman-teman. Bagaimana untuk mendapatkan kekhusyuan dalam sholat, itu kita harus belajar juga. Tidak hanya sekedar kita lakukan gerakan-gerakan sholat tanpa makna. Ya, pikiran kita sholat kemana-mana. Khusyuk itu bisa dipelajari. Ya. Maka dari itu sekali lagi kita penting untuk ngaji. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kita mencoba untuk berpuasa. Ya. Dibiasakan berpuasa. Karena ketika berpuasa biasanya ya gangguan syahwat itu akan berkurang, ya, akan terkontrol. Karena ketika syahwat itu datang, ujian syahwat itu datang, pada saat kita berpuasa, ya tentu kita khawatir syahwat yang kemudian kita ikuti akan membatalkan puasa kita, dan itu kita sayang di situ. Sayang dengan puasa kita, sehingga kita dibiasakan untuk menahan syahwat, sehingga kita lebih mementingkan saum ataupun puasa agar tamat sampai waktunya berbuka. Dengan kita terbiasa menahan syahwat, pada akhirnya kita bisa mengendalikan syahwat, dan pada akhirnya pula syahwat itu bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan, dan tidak kita lakukan kemaksiatan atas syahwat yang sebelumnya menguasai kita. Ya. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya dalam kesempatan kali ini mengajak kepada teman-teman, ini pun nasihat bagi saya pribadi dari apa yang telah saya sampaikan tadi. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.